Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Untuk sekian lama, akhirnya saya membuat kembali video karena melihat beberapa teman-teman dari luar sana yang sempat memberikan tanggapan tentang video yang saya kirimkan sebelumnya. Jadi saya mulai berpikir mungkin ada baiknya channel ini saya tetap kembangkan dengan tetap mengirimkan video-video pembelajaran maupun video tentang pembahasan soal. Oke, saya lanjut di bab berikutnya untuk kelas 12 yaitu arus bolak-balik. Di bagian arus bolak-balik yang pertama kita bahas yaitu tentang pengantar dari arus bolak-baliknya tersebut. Nah, arus bolak-balik. Arus bolak-balik adalah arus yang memiliki polaritas yang selalu berubah-ubah. Sehingga kalau kita hubungkan dengan arus searah, kan kita selalu mengetahui bahwa positif dan negatifnya itu di tempat yang sama. Nah, sedangkan untuk arus bolak-balik, polaritas dari arusnya tersebut selalu berubah-ubah sehingga penentuan positif negatifnya tidak bisa di tempat yang sama selalu. Jadi kalau bahasa universitasnya mungkin mengatakan bahwa arus bolak-balik itu fasenya yang berubah-ubah. Nah, kita lanjut di pengantar berikutnya. Nah, kalau sumber arus bolak-balik itu adalah generator arus bolak-balik. Nah, generator arus bolak-balik ini sering kita lihat juga kok. Misalnya genset. Nah, genset yang biasa digunakan untuk menyalakan lampu itu, nah itu juga termasuk sumber arus bolak-balik. Nah, prinsip dasar dari generator bolak-balik yaitu sebuah kumparan yang berputar dengan kecepatan sudut sebesar omega yang berada di dalam magnetik. Jadi ini kalau dihubungkan dengan materi induksi elektromagnetik, jika ada kumparan yang berputar di dalam medan magnet atau di dalam magnet, nah maka kumparan tersebut akan menghasilkan GGL listrik induksi. Nah, GGL-nya, gaya gerak listrik dan arus listrik induksinya itu nanti berbentuk sinusoida. Nah, ini yang biasa disebut dengan grafik sinusoida. Nah, kalau kita perhatikan bahwa arusnya itu, di sini kita menggunakan tegangannya. Jadi tegangannya itu pada fase 0 sampai pi itu fasenya positif. Tapi ketika dari pi ke 2pi, ini fasenya negatif. Itu menunjukkan bahwa polaritasnya sudah berubah lagi kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi arus bolak-balik itu arus yang polaritasnya selalu berubah-ubah atau fasenya secara periodik berubah dari positif ke negatif ataupun sebaliknya. Nah, kita lanjut. Nah, ini persamaan tegangan untuk T. V untuk waktu T itu sama dengan V maksimum kali sin omega T. Nah, omega ini kalau kita hubungkan dengan gerak melingkar, itu sama dengan 2pi per T. Nah, mungkin kalian juga sempat pelajari bahwa omega itu juga 2pi kali F. Nah, ini bisa juga ya ditambahkan persamaannya, jadi V maksimum sin 2pi F kali T. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya mau jelaskan dari grafiknya ini kita bisa lihat bahwa V maksimum itu adalah titik maksimum yang bagian puncak sini nih. Nah, yang bagian puncak sini itu adalah V maksimumnya. Sedangkan yang bagian bawah ini juga disebut V maksimum, cuma tandanya yang bernilai negatif. Terkadang kalau merumuskan persamaannya ini yang kita gunakan adalah V maksimum yang positif di sini. Bukan berarti kalau kita mengambil yang di bawah sini itu berarti bernilai salah, tidak ya. Tidak salah, cuma ketika kalian mengambil angka yang di bawah sini, yang Vm yang bernilai negatif ini, tandanya jangan kalian ikutkan ke dalam persamaan. Karena ketika kalian mengikutkan tandanya ke dalam persamaan, bisa saja
grafik sinusoida yang kita buat itu dimulai dari bawah nih. Nanti dimulai dari bawah naik ke atas. Nah, ini ditakutkan yang muncul berbentuk seperti itu. Jadi, kalau kalian secara umumnya kalian mengambil VM, itu ambil VM yang bernilai positif seperti itu. Terus di sini ada juga tegangan puncak ke puncak. Maksudnya tegangan puncak ke puncak itu ini kan puncak maksimumnya. Terus yang tadi yang bagian bawah ini juga saya sebut sebagai maksimum. Nah, jadi tegangan puncak ke puncak itu adalah jarak dari tegangan maksimum yang bernilai positif ke tegangan minimum yang bernilai negatif. Nah, di sini paling bawah. Jadi kalau kita mau cari tegangan maksimum positifnya, berarti kita tinggal bagi dua saja kan. Karena seharusnya yang di atas ini kalau misalnya tegangannya adalah 2 volt, berarti yang di bawah juga 2 volt. Nah, berarti tegangan puncak ke puncaknya adalah 4 volt. Nah, kalau misalnya soalnya mengatakan bahwa tegangan puncak ke puncak adalah misalnya adalah 10 volt, nah berarti tegangan maksimumnya ya tinggal kita bagi dua saja. Berarti itu sama dengan 5 volt seperti itu. Nah, berikutnya nilai rata-rata dan nilai efektif dari besaran-besaran pada arus bolak-balik. Nah, untuk nilai rata-rata tegangan dan arus bolak-balik, persamaan yang diberikan adalah I bar, ini sebutnya I bar atau I rata-rata itu sama dengan 2 kali I maksimum dibagi Pi. Nah, ini rumus tegangan rata-ratanya juga sama, kita tinggal mengganti besarannya di sini. Jadi, sama-sama dikalikan dengan 2 per Pi ya. Jadi kalau arus tinggal dikali 2 per Pi I maksimum, kalau untuk tegangan rata-rata berarti 2 per Pi dikali tegangan maksimum. Nah, untuk nilai efektifnya, nah ini tinggal dibagi dengan akar 2. Jadi nilai efektifnya itu I maksimum per akar 2. Kalau V efektifnya itu sama dengan V maksimum dibagi dengan akar 2. Seperti itu. Nah, ini jadi kalau kita cari berapakah nilai rata-ratanya ini, nah berarti misalnya ini nih, tadi tegangan maksimumnya 2 volt. Kalau tegangan maksimumnya 2 volt, kita cari nilai rata-ratanya, tegangan rata-ratanya berarti 2 dikali 2 dibagi Pi. Berarti tegangan rata-ratanya adalah 4 per Pi volt. Seperti itu. Nah, kalau kita cari tegangan efektifnya berarti 2 dibagi akar 2. Kalau 2 dibagi akar 2 dengan merasionalkan penyebut, berarti hasilnya itu sama dengan akar 2. Oke ya. Cukup sekian untuk pengantar arus bolak-balik kali ini. Mungkin videonya tidak seperti kayak kemarin. Saya kasih lengkap satu bab atau dalam satu pertemuan. Jadi mungkin videonya saya usahakan upload periodically. Jadi mungkin sekitar 3 hari atau 2 kali dalam seminggu saya akan upload. Untuk baiknya mungkin nanti ditentukan jadwalnya tiap hari apa saya akan upload video ke dalam channel ini. Jadi mohon bantuannya kepada teman-teman agar saya tetap semangat untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.